Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Amina Yustiana Taher, NIM 1901050087, semester 5, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada video kali ini saya ingin membahas materi terkait hukum Archimedes. Kompetensi dasar yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya. Yang kedua, menjelaskan apa itu hukum Archimedes. Yang ketiga, menemukan penerapan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari. Penemu dari hukum Archimedes. Ini merupakan salah satu gambar dari penemu hukum Archimedes yang bernama Archimedes. Archimedes sendiri ini dari Sirakus. Ia adalah ahli matematika dan penemu dari Yunani yang terkenal. Dia belajar di kota Alexandria di Mesir. Pada waktu itu, yang menjadi raja di Sirakusa ini adalah Hiraeon II, sahabat dari Archimedes. Archimedes ini sendiri adalah seorang matematikawan, astronaut, filsuf, fisikawan, dan insinyur berbangsa Yunani. Sejarah dari hukum Archimedes. Archimedes sendiri ini adalah ilmuwan yang terkemuka yang berasal dari Sirakus, Yunani. Ilmuwan ini kemungkinan hidup di zaman 287 sampai 212 sebelum Masehi. Sebagai seorang ilmuwan besar di zaman itu, Archimedes ini dapat menguasai beberapa bidang sekaligus, mulai dari matematika, fisika, filsafat, astronomi, teknik. Archimedes ini mulai dikenal orang setelah dia mendapatkan perintah dari Raja Hiraeon II untuk membuktikan kemurnian emas mahkota milik sang raja. Entah iseng ataupun memang raja ini ingin mengetahui kehebatan dari Archimedes. Kemudian ditantanglah tugas seperti itu. Archimedes pun ini sempat kebingungan, namun dia berpikir keras untuk mendapatkan solusi dari masalah ini. Di saat kebingungannya mulai memuncak karena belum juga mendapatkan cara untuk membuktikan kemurnian emas, akhirnya Archimedes ini malah memilih menceburkan dirinya ke dalam bak mandi. Ya, Archimedes ini kan juga manusia, dia mungkin merasa otaknya ini mulai panas dan harus didinginkan dengan cara mandi. Ketika dia masuk ke dalam bak mandi yang penuh dengan air, dia ini memperhatikan bahwa ternyata air yang tumpah ke lantai ini, kemudian dia penasaran dan dia mencoba berulang-ulang. Sambil pikirannya ini menerawang dan memikirkan mahkota raja, kemudian ide pun turun dan dia sempat berteriak, "Eureka!" Tadi sangka dari kejadian dia mandi itu, dia ini mendapatkan teori yang pada akhirnya kemudian bisa membuktikan kemurnian emas milik sang raja. Makanya kita juga harus rajin mandi supaya kita bisa seperti Archimedes. Adapun bunyi hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes ini berbunyi suatu benda yang dicelupkan sebagian besar atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Jadi hukum ini menjelaskan adanya keterkaitan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Akibatnya adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung ini tentunya benda yang ada di dalam zat cair beratnya akan mengalami pengurangan. Akibatnya benda yang diangkat dalam air akan terasa lebih ringan jika dibandingkan saat diangkat di darat. Berikut adalah rumus dari hukum Archimedes. Gaya apung pada hukum Archimedes ini dapat dihitung dengan rumus yaitu B sama dengan P air kali G kali F air yang dipindahkan. P air sendiri ini merupakan massa air dan G ini adalah gravitasi bumi yang sebesar 10 meter per sekon, sedangkan F ini air yang dipindahkan ini merupakan volume dari air yang telah berpindah akibat benda yang dicelupkan. Selain rumus tersebut, besar gaya apung juga dapat menggunakan rumus sebagai berikut. B sama dengan M air yang dipindahkan kali G atau B sama dengan W air yang dipindahkan. M air sendiri yang dipindahkan ini
adalah berat pada air yang telah dipindahkan ke benda yang tercelup. Hal ini berarti semakin banyak volume yang dipindahkan, maka akan semakin besar gaya apung yang dihasilkan. Adapun contoh dari penerapan hukum Archimedes dalam contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam penerapan hukum Archimedes, yang pertama itu kapal selam. Kapal selam ini didesain dengan memiliki tangki pemberat di dalam lambungnya yang berfungsi itu untuk mengatur kapal selam agar dapat terapung, melayang, dan tenggelam. Ketika tangki diisi penuh dengan air, maka berat keseluruhan dari kapal selam itu tidak dapat diimbangi oleh gaya ke atas yang dialami oleh kapal selam. Tetapi jika sebagian air dalam tangki kapal selam ini dikeluarkan, maka kapal selam ini akan mengalami gaya ke atas yang lebih besar, sehingga kapal selam ini dapat melayang dalam air. Namun ketika tangki dikosongkan, maka gaya ke atas ini yang dialami oleh kapal selam semakin besar sehingga kapal selam ini dapat mengapung. Yang kedua ada kapal laut. Kapal laut ini agar dapat tetap mengapung, kapal laut dibuat berongga. Mengapa demikian? Karena volume air yang dipindahkan oleh kapal laut ini sangat banyak. Dalam hal ini menyebabkan gaya ke atas yang dialami oleh kapal ini sangat besar, sehingga kapal tidak tenggelam. Contoh yang ketiga itu balon udara. Menurut prinsip hukum Archimedes ini, sebuah benda yang dikelilingi udara akan mengalami gaya angkat, yang besarnya ini sama dengan volume udara yang dipindahkan oleh benda tersebut. Udara panas dalam balon ini memberikan gaya angkat karena udara panas di dalam balon lebih ringan daripada udara di luar balon. Itu merupakan contoh penerapan hukum Archimedes di kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin video ini yang bisa saya sampaikan tentang hukum Archimedes. Semoga video yang telah saya sampaikan ini bisa menambah wawasan tentang hukum Archimedes. Baik, sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.